Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para orang tua, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang urgensi pendidikan untuk anak ditinjau dari dua sisi. Ini adalah insya Allah materi pertama, yaitu pendidikan anak antara kewajiban orang tua dan kebutuhan anak. Jadi artinya berbicara tentang pendidikan anak, yang pertama ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwa pendidikan anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Jadi artinya seorang bapak, seorang ibu dituntut secara syar'i untuk mendidik anak. Jadi bukan hanya kebutuhan duniawi untuk mendidik anak, bukan hanya berbicara tentang kesuksesan anak nanti dalam bidang kehidupan dunia, tetapi perlu dicatat oleh kedua orang tua, oleh kita bersama, pendidikan adalah merupakan kewajiban kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menjelaskan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Tentunya sangat luas tafsiran ayat ini, tetapi secara singkat ayat ini mengajarkan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk membimbing anak masuk surga dan membimbing anak agar tidak terjerumus masuk neraka. Berarti apa? Mengajarkan tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal tentang syariat halal dan haram. Itu secara dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat yang lain, bahkan itu pertama kali diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya untuk kita semua, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar atasnya. Berarti di sini menunjukkan yang membimbing anak bisa wudhu, bagaimana sifat sholat, bagaimana cara dzikir dan seterusnya, itu adalah kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi baiti ahlihi. Artinya bahwa setiap orang adalah pemimpin dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Berarti punya tanggung jawab untuk mengarahkan keluarga. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini adalah sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu an yuhabinahi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya fitrah ini terjaga, asalnya adalah bernilai iman, bernilai tauhid, punya nilai tauhid, punya nilai iman, mencintai kebaikan, fitrah untuk belajar dan seterusnya. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa perubahan anak itu dipengaruhi oleh tiga, keluarga, kemudian lingkungan, sekolah hari ini, dan kemudian adalah masyarakat. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang tua adalah berperan untuk menjaga fitrah anak dan untuk mengembangkan fitrah anak. Berarti kelalaian orang tua dalam mendidik anak itu akan dipinta pertanggungjawaban nanti yaumul qiyamah. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mendidik anak adalah ibadah karena merupakan amal jarih yang akan sampai kepada kita semua. Itu adalah dari sisi pertama. Jadi sisi yang pertama, mari kita menanamkan dalam diri kita, yaitu apa yang dinamakan tingkat kesadaran bahwa anak adalah tanggung jawab kita, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita, sekolah adalah partner kita, dan masyarakat lingkungan adalah partner kita. Tapi yang kedua, dimensi yang kedua, bahwa pendidikan anak adalah memang kebutuhan anak. Dalam arti manusia secara fitrah itu membutuhkan pendidikan. Nah, kita akan ketahui di dalam hadis, di dalam sejumlah hadis Nabi SAW ataupun ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu dikeluarkan dari perut ibu kita semua, tidak mengetahui semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, dan tentunya yang disebutkan dengan isinya 5 akses ilmu: pendengaran, penglihatan, hati, akal, kemudian panca indera yang lainnya. Nah, berarti kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia pada intinya butuh pendidikan. Nah, dalam arti kalau kita bahas dengan 3 sisi dari kehidupan manusia, yaitu yang berkaitan dengan nilai intelektual. Jadi manusia itu diberikan akal untuk bisa memahami, bisa mendalami, bisa menghayati
bisa mengetahui sesuatu dengan istilah intelektual. Ya, intelektual ini adalah di mana manusia bisa mencerna sesuatu, bisa memahami sesuatu yang menjadikan manusia itu kritis, kreatif, ya, dan mampu ya menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak perlu dididik tentang intelektualnya, kemampuan bagaimana memahami akidah, memahami dinul Islam, dan memahami kebutuhan dunia. Yang kedua, butuh yang dinamakan dengan perkembangan yang berkaitan dengan afektifnya, yaitu berkaitan dengan nilai moralnya, dan di sini tentunya nilai spiritual, yaitu nilai kedekatan kepada Allah, beragama, nilai-nilai. Kemudian yang kedua adalah emosional, perkembangan emosi, kemudian perkembangan sosialnya, kemudian perkembangan fisiknya, dan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Jadi artinya kenapa mesti anak dididik? Karena tentunya emosionalnya perlu dikembangkan, dididik, diarahkan. Kemudian dari sisi sosialnya bagaimana anak itu bisa berinteraksi dalam kehidupan nyata, maka ini adalah juga butuh kepada pendidikan. Dan yang terakhir tentunya adalah anak itu perlu perkembangan secara fisik dan secara yang dinamakan dengan skill. Jiwanya perlu berkembang, artinya fisiknya dari sisi kesehatan, dari sisi pertumbuhan badannya, kemudian kemampuan-kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dinamakan skill ataupun yang dinamakan life skill adalah kebutuhan. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pendidikan tidak berkaitan dengan tujuan anak semata-mata punya gelar. Pendidikan anak tidak semata-mata berkaitan dengan anak itu mungkin kuliah, ataupun berkaitan dengan sekedar mungkin anak yang dikatakan punya karir. Walaupun itu adalah bagian dari tujuan kita mendidik anak. Tapi mendidik anak, 2 poin yang sangat penting tadi, pendidikan anak adalah kewajiban bagi kita, tuntutan dari Allah dan Rasulnya untuk kita mendidik anak. Yang kedua, berarti kedua orang tua, seorang bapak, seorang ibu, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam istilah Ki Hajar Dewantara yang tadi itu adalah kebutuhan yang dinamakan dengan asah, yaitu kebutuhan untuk dibimbing tentang intelektualnya. Intelektual itu kemampuan berpikir kritis agar dia menggunakan nilai-nilai ilmiah baik berkaitan dengan agama ataupun tentang dunia. Yang kedua adalah nilai asuh, yaitu berkaitan dengan pembentukan moral, etika, pembentukan akhlak yang mulia. Anak dibimbing dengan orang tua memberikan bimbingan, penteladanan, pembiasaan, pembimbingan, pengayoman terhadap anak. Dan yang ketiga, sudah barang tentu yang dinamakan dengan istilahnya itu adalah asah, asih, asuh. Asuh adalah tadi kembali anak perlu tentang kesehatan fisik, kesehatan jiwa, perkembangan fisik, olahraga dan sebagainya, kenyamanan, sehingga anak itu juga memiliki tentang skill kehidupannya. Dan itu adalah pendidikan antara kewajiban orang tua dan memenuhi kebutuhan anak. Dan ini adalah 2 urgensi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.